Naha an nu'tima nawa tabkhan. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bahwasanya na'jima kami mematangkan an-nawa biji tabkhan dengan dimasak. Kok kayaknya pada mencari-cari berarti berbeda ini. Nah, dipaskan dulu. Iya, 941. Iya, Mas. Sudah benar. Oh, kok seperti pada mencari-cari? Nah, kita bilang 954 dulu, Ustaz. Oke. 9541. Ya, saya ulangi lagi ya. Naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an-na'jima bahwasanya kita mematangkan an-nawa biji tabkhon dengan sebenar-benar pematangan. Yang dimaksud di sini adalah kalau seseorang itu memasak biji yaitu kurma, maka jangan dimasak dengan terlalu matang, akhirnya manisnya jadi rusak dan kekuatannya jadi rusak. Sehingga larangan di sini bukan haram, Pak. Karena larangannya ini sifatnya hanya irsyadiyah. Irsyadiyah itu memberikan petunjuk bagaimana cara masak kurma yang benar. Kurma kan dimasukkan dalam air, kemudian dimasak ya. Nah, maka supaya tidak rusak kekuatan kurma, maka hendaklah eh, tidak dimasak dengan terlalu matang, akhirnya jadi manfaatnya jadi kurang. 9541. Monggo silakan dilanjutkan. 9542. Naha an yutanaffasa fil ina'i au yunfakha fihi. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bahwasanya yutanafas dinafasi atau bernafas fil ina'i pada wadah atau yungfakha ditiup fihi padanya. Jadi wadah minum, wadah makan tidak boleh kita bernafas padanya atau ketika atau kita meniup padanya. Karena kalau kita bernafas padanya atau meniup padanya, maka ada dua hal. Yang pertama, itu mengotori makanan dan minuman yang kita tiup karena kita mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, hal itu menunjukkan bahwa kita tergesa-gesa makan. Makan panas, segera pengen makan, kemudian ditiup-tiup supaya bisa segera makan. Gak usah tergesa-gesa, santai saja. Okay? Makan panas ya ditunggu dulu, dikipasi dulu ya. Apalagi kalau makannya itu berjamaah. Nah, ini bisa membuat jijik orang lain, Pak. Ada makanan panas kemudian kita tiup. Nah, orang melihat tiupan kita pasti jijik dengan makanan tadi karena adanya tiupan yang keluar dari mulut kita. Jadi madharatnya tidak hanya satu ya, madharatnya untuk diri kita juga madharatnya untuk orang lain. Orang lain jadi jijik dan kita sendiri termadharati oleh karbon dioksida yang keluar tadi. Nah, Hadis nomor 9543. Naha an yamsaka rajulu yadahu bisawbi man lam yaksuhu. nah telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bahwasanya yamsaha mengusap ar-rajulu seseorang yadahu tangannya bithaubi dengan baju atau kain man orang yang lam yaksuhu tidak memberi pakaian kepadanya yang dia tidak memberi pakaian kepadanya. Maksudnya gini Pak, kalau kita habis makan kemudian kita mau mengusap tangan kita yang kotor setelah makan, maka jangan pakai kain orang yang kita tidak beri kain. Tapi kalau kain milik orang yang kita beri kain, anak dan istri gak apa-apa. Jadi istri kita punya serbet. Nah, ya yang ngasih serbet siapa? Ya suami ngasih kepada istri. Nah, sehingga serbetnya istri kita pakai nggak ada masalah. Serbetnya anak kita pakai nggak ada masalah. Tapi serbetnya orang lain nah, jangan dipakai. Ya. Kecuali kalau memang diizinkan oleh dia untuk memakai. Maka intinya jangan memakai bukan milik kita dan bukan milik orang-orang yang kita kasih nafkah kepadanya. Baik itu istri ataupun anak ataukah pembantu. Nah,
Hadis nomor 9544. Naha ayyusamma arba'ata asma'a aflaha wa yasaron wa nafi'an wa rabahan. Nah, telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyusamma, bahwasanya diberi nama seseorang arba'ata asma, dengan 4 nama, yaitu salah satu dari 4 ini. Yang pertama aflah. Aflah artinya apa? Beruntung. Kok nggak boleh gimana? Nah, nanti akan dijelaskan. Padahal kan namanya bagus ini. Yang kedua yasaron, artinya mudah. Yang ketiga nafi'an, artinya bermanfaat. Yang keempat robahan, artinya untung. Nah, Rasulullah melarang, di sini larangannya disebabkan suatu hal, yaitu apa? Namanya adalah tatayyur. Tatayyur itu kebiasaan orang-orang Arab, Pak, menganggap sial dari sesuatu yang mereka lihat atau mereka dengar. Melihat burung gagak, menganggap wah ini sial. Akhirnya tidak jadi safar gara-gara ada burung gagak. Itu namanya tatayyur. Dalam masalah nama, mereka tatayyur ketika tanya misalnya, aflah ada tidak? Dijawab, tidak ada aflah. Tidak ada aflah itu kalau diartikan tidak ada keberuntungan. Nah, karena mendengar kata-kata tidak ada keberuntungan, akhirnya merasa sial. Habis itu gara-gara dia bertanya, ada aflah tidak? Dijawab, tidak ada. Dia merasa sial, akhirnya tidak jadi bisnis. Misalnya begitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi melarang nama-nama ini. Sehingga nama-nama ini kalau tidak menyebabkan tatayur, maka hukumnya menjadi apa? Mubah. Maka yang sudah bernama aflah atau yasar atau nafi atau robah tidak usah diubah, karena di sini larangannya ada sebabnya. Contohnya di Nguruki itu ada toko namanya Aflaha, nggak apa-apa. Kemudian keponakan saya namanya Yasar, nggak apa-apa. Tetangga saya Ustadz Hadi ya punya anak namanya Nafe, nah, nggak ada masalah. Nama-nama ini tidak terlarang karena kita tidak melakukan tatayyur. Zaman dulu di awal-awal Islam masih banyak yang melakukan tatayyur. Buktinya apa? Bahwasanya nama-nama ini boleh. Buktinya Nabi sendiri punya budak hitam namanya Robah. Nah, kalau Nabi memang betul-betul melarang secara mutlak nama-nama ini, tidak mungkin Nabi biarkan nama budaknya Robah tidak diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ringkasnya, kalau 4 nama ini menyebabkan tatayur, maka dilarang. Kalau tidak menyebabkan tatayur, maka boleh. Istilahnya dalam usul fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai sebabnya. Ada sebabnya, hukumnya muncul. Tidak ada sebabnya, hukumnya tidak muncul. Begitu. Monggo. Hadis nomor 9545. Naha an takhliqal mar'atu ra'saha. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an tahliqa, bahwasanya menggundul al-mar'atu seorang wanita ra'saha, kepalanya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Adapun di situ ditulis dhaif itu karena memang ada ittirab. Ittirab itu kegoncangan dalam sanadnya ya. Hadis yang muttarib itu memang secara umum adalah dhaif. Tapi kata Syekh Albani sahih. Nah, kita mengikuti yang mensahihkan nggak apa-apa, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh gundul. Kenapa? Karena gundul itu merupakan ciri khas para laki-laki. Nah, sementara dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Maka hukum di sini menurut sebagian ulama adalah haram. Kenapa haram? Karena sampai dilaknat oleh Allah bagi wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan. Seperti orang-orang yang banci itu ya, laki-laki tapi dia pakai pakaian-pakaian perempuan, kemudian ditonjol-tonjolkan bagian dadanya. Nah, itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wanita naik trail, nah, itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas begitu ya. Sebagian lagi mengatakan larangan di sini makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau kita mau berhati-hati ya sudah, larangan tinggalkan saja. Ada perselisihan di antara para ulama apakah di sini haram ataukah makruh. Keluar dari larangan ini apabila terpaksa, Pak. Misalnya seorang perempuan rambutnya penuh dengan kutu dan dibersihkan tidak bisa kecuali harus gundul. Nah, ini terpaksa.
Tapi kalau sudah bisa dibersihkan dengan peditok misalnya, tidak boleh digundul karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Hadis nomor 9546. Naha ayyuttakhadha syai'un fihi ruhu gharadun. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyuttakhadha bahwasanya dijadikan syai'un sesuatu fihi ruhu yang padanya ada nyawa dijadikan sebagai gharadun sasaran panah, nggak boleh. Ini kebiasaan orang Arab zaman dulu, mereka judi dengan cara menikat ayam di satu tiang, ya. Kemudian dipanah. Kalau anak panahnya tepat pada ayamnya, maka kembali menjadi pemilik anak panah. Tapi kalau anak panahnya tidak tepat, meleset, maka menjadi pemilik ayam. Sehingga pemilik ayam bisa untung, bisa rugi. Kalau ternyata banyak yang meleset, dia untung. Dia hanya udu satu ayam, paling-paling harga 50.000, dia bisa dapat ratusan anak panah. Bisa juga dia rugi karena dia tidak dapat apa-apa karena semuanya tepat sasaran. Sehingga larangan di sini hukumnya haram. Pertama, karena itu adalah judi. Kedua, karena itu adalah menyiksa binatang. Tiga, karena itu adalah tabdzir. Karena ayam kalau sudah digitukan mati menjadi bangkai. Ya. Yang keempat, karena itu meremehkan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama katakan menjadikan ayam sebagai sasaran anak panah itu sama dengan meremehkan ayam, tidak memuliakan ayam. Ya, ayam itu tidak diciptakan untuk sebagai sasaran panah seperti itu. Jadi kesalahannya double-double sampai 4. Wak. Judi salah, mubadzir salah, menyiksa salah, meremehkan makhluk juga salah. Berikutnya. Ya. Hadis nomor 9547. Naha ayyajma'a ahadun baina ismihi wa kunyatihi. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyajma'a bahwasanya menggabungkan ahadun seseorang baina antara ismihi namanya nama Nabi wa kunyatihi dan kunyah Nabi. Nama Nabi adalah Muhammad, kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Jadi maksudnya orang yang sudah namanya Muhammad seperti saya, Muhammad Abdullah nama saya, tidak boleh saya pakai nama kunyah Abul Qasim. Makanya saya Muhammad Abdullah Abu Zaidan, nih, supaya tidak melanggar hadis ini. Seandainya saya punya anak namanya Qasim, Pak, nah, saya dipanggil Abul Qasim, nggak boleh. Karena sudah terlanjur nama saya Muhammad. Kalau saya pengen dipanggil Abul Qasim, ya nama saya ubah dulu. Nih. Muhammad Abdullah jadi Ahmad Abdullah misalnya. Nah, maka saya tidak menggabungkan dua ini. Dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh menggabungkan. Kalau salah satu, nggak apa-apa. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bolehnya khusus di masa hidup Nabi. Kalau Nabi sudah wafat, nggak apa-apa. Pendapat ketiga mengatakan yang tidak boleh itu kunyahnya, bukan namanya. Kalau namanya silahkan, tapi kalau kunyahnya Abul Qasim, maka tidak boleh dipakai, tapi itu juga diperselisihkan lagi, tidak bolehnya kapan. Apakah ketika Nabi masih hidup ataukah sampai hari kiamat. Jadi perselisihan pendapat di antara para ulama, tapi untuk mudahnya kita menggunakan hadis ini. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dilarang itu kalau menggabungkan. Sehingga kalau Abul Qasim tak boleh, kalau Muhammad saja boleh. Muhammad Abul Qasim tidak boleh. Apa alasannya tidak boleh seseorang pakai nama Abul Qasim? Dulu ada kejadian, Pak. Rasulullah di pasar. Kemudian beliau mendengar orang mengatakan, "Wahai Abul Qasim." Maka beliau menoleh. Setelah beliau menoleh, kemudian orang yang panggil mengatakan, "Yang saya maksud bukan Abul Qasim Anda, tapi yang lain." Nah, ini ngecelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dilarang. Nah, sehingga sebagian ulama kemudian berpendapat, berarti larangannya pas Nabi hidup saja. Nabi sudah wafat kan tidak mungkin ngecelekkan lagi kan? Nah, berarti sudah boleh. Tapi kalau kita pakai yang hadis ini, meskipun Nabi sudah wafat, tetap tidak boleh menggabungkan tadi. Ya. Dan saya lebih suka pendapat yang ini, yaitu jangan menggabungkan. Karena hadisnya ini sahih. Ada Pak, yang namanya Abul Qasim ada nggak? Nggak ada nih, aman nih. Monggo lanjut.
Abul Qasim. Karena Rasulullah itu putranya yang laki-laki ada 3. Qasim itu yang pertama, Abdullah itu yang kedua, Ibrahim itu yang ketiga. Nah, seseorang itu kunyahnya sesuai dengan anak pertama. Makanya Abul Qasim, bukan Abu Abdillah, bukan Abu Ibrahim. Bapak saya kenapa Abu Abdillah? Karena saya pertama yang laki-laki loh, ya. Saya punya mbak sebenarnya, Pak. Tapi biasanya nama kunyah diambilkan dari anak yang laki-laki. Monggo. Hadis nomor 9548. Naha an yanama ar-rajulu ala sathin laisa bimahjurin alaihi. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyanama bahwasanya tidur ar-rajulu seorang laki-laki, perempuan juga sama, ala sathin di atas atap, laisa yang tidaklah atap itu bimahjurin di tembok atau dipagari, alaihi padanya. Jadi maksudnya tidak boleh kita tidur di tempat yang terbuka padahal dia di atas. Karena kalau kita tidur kemudian menggelempang-gelempang tanpa sadar, akhirnya jatuh. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan diri sendiri. Karena itu berdasarkan hadis ini, diambil kesimpulan juga, tidak boleh naik motor tanpa helm. Ada yang langgar apa bukan? Nah, yang langgar-langgar itu, besok jangan langgar lagi. Kalau jalan kampung silahkan, Pak. Tapi jalan luar yang kira-kira bahaya, kalau jatuh bisa kepalanya berabe, itu nggak boleh begitu. Itu adalah cara kita menyelamatkan diri sendiri, ya. Tubuh kita ini bukan milik kita, Pak. Ini miliknya Allah, dititipkan sama kita. Namanya titipan itu harus dijaga. Makanya nggak boleh kan orang bunuh diri kan? Karena memang bukan milik kita. Seandainya nyawa kita milik kita, bunuh diri halal. Seandainya tubuh kita milik kita, mbok kita menculek mata kita nggak apa-apa. Tapi bukan milik kita, Pak. Ini titipan semua. Sehingga kita harus menjaga apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah ada orang tanya sama saya, antum itu kalau keluar kemana-mana pakai helm, sholat ke masjid aja pakai helm. Sholat ke masjid, Pak, pakai helm saya. Kalau masjidnya bukan yang masjid kampung saya loh, ya. Kalau masjid kampung ya nggak pakai. Kalau masjid yang agak jauh sana ya karena ada keperluan sesuatu, misalnya beli ke apotek, nah, sambil pakai helm. Padahal masih kampung itu, tapi kan bukan kampung saya sendiri, ya, kampung lain. Nah, maka pakai helm untuk keamanan. Saya punya tetangga namanya Ustadz Romlan nih. Ustadz Romlan itu enak-enak naik motor ditabrak orang, Pak. Ditabrak orang mabuk, nih. Akhirnya kena mata beliau. Kemudian sakit sampai apa? Buta satunya, ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, beliau nggak minta ganti rugi. Dalam hadis yang sahih, siapa yang mensedekahkan anggota tubuhnya, maka Allah berikan ampunan untuk dosa-dosanya. Nah, menyedekahkan itu masih itu tadi, ya. Ada orang mencederai dia, nggak minta ganti rugi, itu namanya mensedekahkan. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi pada kita, yaitu gara-gara kita tidak pakai helm dan sebagainya, misalnya kemudian terjadi sesuatu yang bahaya. Kalau beliau tampaknya sudah pakai helm, itu ditabrak sama orang mabuk. Ya. Berikutnya. Hadis nomor 9549. Naha an yastawfizar rajulu fi salatihi. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyastaufiza, bahwasanya duduk secara menegakkan betis, ar-rajulu seseorang itu, fi salatihi di dalam salatnya. Jadi di dalam salat, kalau kita salatnya dalam posisi duduk, maka duduknya tidak boleh yastaufiz, menegakkan betis. Coba untuk mempraktikkan menegakkan betis. Dua betis ditegakkan. Ya antum mungkin. Nah, gitu itu nggak boleh. Misalnya duduk di antara dua sujud, gitu itu nggak boleh. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau di luar sholat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya boleh. Pengajian gini boleh. Paling-paling kalau di Jawa dianggap nggak sopan. Ya. Tapi secara hukum tidak sampai kepada dilarang kalau di luar sholat. Yang dilarang adalah di dalam sholat. Di kursi, pas sholat, nggak apa-apa. Kan nggak, tidak menegakkan betis begini kan? Jadi di kursi berarti kakinya ke bawah, nggak ada masalah. Maka para ulama mengatakan, kalau kita sholat dalam posisi duduk, cara duduknya adalah bebas total, semuanya boleh. Nggak ada larangan kecuali satu ini.
Ini saja yang dilarang. Jadi duduk silo boleh, duduk selonjor boleh. Nah, kalau jegang kayaknya nggak sopan. Masa sholat sambil jegang. Padahal kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalil larangan sholat jegang saya nggak nemukan. Tapi menurut saya nggak pantas. Karena kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memuliakan apa yang kita sedang menghadap kepadanya. Berikutnya. Hadis nomor 9550. Naha an yakunal imamu muadzinan. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yakuna adalah al-imamu, imam itu muadzinan sekaligus menjadi muadzin, ya, ngentek pahala, nggak boleh. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Terus hukumnya apa dari sisi fikih? Ada 4 pendapat, Pak. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak makruh untuk merapel menjadi imam plus muadzin. Ini pendapat mayoritas ulama, tidak makruh. Alasannya 2. Pertama, hadis ini dhaif sehingga nggak bisa jadikan dalil. Yang kedua, Sayyidina Umar pernah mengatakan, andai saya mampu, saya akan menggabungkan antara menjadi khalifah plus menjadi muadzin. Saking besarnya pahala mengumandangkan azan. Kalau orang sudah jadi khalifah itu pasti jadi imam, Pak. Jadi Rasulullah menjadi imam karena beliau khalifah. Beliau wafat digantikan Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam, ya. Pokoknya khalifah jadi imam. Nah, maka kata beliau, seandainya saya bisa, saya akan gabungkan antara menjadi muadzin dan jadi imam atau jadi khalifah. Tapi nggak bisa ya karena banyak kesibukannya. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyelisih yang lebih utama. Khilaful aula itu derajat di bawahnya makruh. Paling tinggi kan haram, bawahnya kan makruh, bawahnya lagi khilaful aula. Jadi nggak sampai makruh tapi kurang bagus. Pendapat yang keempat, mustahab, sunnah untuk menggabungkan antara menjadi imam dan muadzinnya. Jadi dari sisi fikih ada 4 pendapat. Kita pakai pendapat jumhur saja, bahwasanya tidak makruh tapi juga tidak mustahab. Berikutnya. Hadis nomor 9551. Naha an yamsha an Yamsyia. yamshiya rajulu bainal mar'ataini. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyamshiya bahwasanya berjalan ar-rajulu seorang laki-laki bainam ra'ataini di antara 2 cewek. Kenapa, Pak? Ya karena bisa menimbulkan syahwat dan sebagainya. Dan ini di antara ini bisa depan belakang, bisa juga kanan kiri. Dan ini bisa berlaku juga untuk selain berjalan. Misalnya duduk dalam bis. Ada 3 kursi. Kita pilih di tengah, kemudian kanan kiri kita mbak-mbak. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada mbak-mbak di situ ya sudah, kita minggir saja. Nah, kalau darurat kondisi lain, Pak. Tapi kalau tidak darurat, tidak boleh. Hukum asalnya. Nggak bisa didaruratkan. Saya teringat, Pak, saya punya guru namanya Ustadz Maftuhin dari Lamongan. Beliau itu temannya Ustadz Mudzakir. Makanya kita dulu santri dikirim ke Ustadz Maftuhin oleh Ustadz Mudzakir. Karena Ustadz Maftuhin ini ahli bahasa Arab. Jadi kalau pengen mengetahui ilmu bahasa Arab yang mantap itu di pesantren beliau. Kita dipondokkan sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya lupa. Nah, beliau itu punya kebiasaan, katanya, kalau naik bis itu pasti beli 2 tiket. Satu untuk dirinya, satu untuk jagan-jagan. Jagan-jagannya bagaimana? Jangan sampai perempuan duduk di samping dia. Nah, itu saking waroknya beliau begitu, Pak. Saya belum sampai ke tingkat itu, Pak. Kalau saya beli ya 1 tok. Kalau ada cewek gimana? Tak kayak tas. Ada cukup. Jangan sampai alhamdulillah, jangan begitu. Alhamdulillah dosa, Pak. Alhamdulillah itu alhamdulillahnya dosa itu. Tidak ada pahalanya. Tak sengaja nggak boleh. Tak sengaja nggak boleh, tak sengaja. Terus beliau itu kalau melihat orang laki-laki berdiri nggak dapat kursi, maka boleh persilahkan.
Silahkan Pak sini. Ini sudah saya beli untuk antum. Nah, jadi kalau ada laki-laki taruh sini aman beliau. Ada perempuan nggak dipersilahkan. Itu saking berhati-hatinya beliau rahimahullahu taala. Ustaz Maftuhin. Berikutnya. Hadis nomor 9552. Naha an yuqama anit ta'ami hatta yurfa'a. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yuqama berdiri anit ta'ami dari makanan, maksudnya meninggalkan makanan, hatta yurfa'a sampai diangkat makanan tadi. Ini maksudnya kalau makan berjamaah, Pak. Makan berjamaah, jangan sampai makan belum selesai, kemudian kita pergi. Ini mengganggu teman jamaah kita. Seolah-olah dia suruh ngabisin sisanya. Nah, seperti ini nggak sopan dalam bab makan berjamaah. Sehingga kalau dihidangkan makan berjamaah, tunggu sampai selesai. Saya pernah mengalami makan berjamaah dengan metode ini di jamaah tabligh, Pak. Pas sampai belum nikah dulu. Saya udah kenyang, nggak mungkin saya nambah lagi, karena Masya Allah, satu beri isinya penuh, padahal cuma 4 orang. Saya nggak pernah makan seperti itu. Terus saya kan mau berdiri Pak, karena sudah kenyang. Kata beliau yang ketuanya, jangan berdiri. Sunnahnya itu berduduk sampai selesai. Saya bilang, udah nggak cukup Pak. Meskipun nggak cukup, duduk saja. Jika sidik-sidik. Nah, akhirnya seperti itu sampai betul-betul habis. Nah, jadi yang paling menegakkan sunnah ini saya kira teman-teman jamaah tabligh. Hadisnya derajatnya hasan menurut As-Suyuti. Tapi ada juga yang mendhaifkan. Ya, kata Syekh Albani dhaif. Berikutnya. Naha hadis nomor 9553. Naha an yusalliya rajulu wa ra'suhu ma'kusun. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyusalliya bahwasanya salat ar-rajulu seorang laki-laki wa ra'suhu sementara rambutnya, kepala itu maksudnya rambut, ma'kusun terikat. Jadi kalau laki-laki sedang sholat dan rambutnya panjang, maka tidak boleh posisi rambutnya terikat. Tapi ini hukum khusus untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Kenapa? Para ulama mengatakan hukum khusus laki-laki. Padahal hadis-hadis yang lain, kalau ada kata-kata laki-laki, itu berlaku juga untuk perempuan. Para ulama mengatakan ini hukum khusus laki-laki karena rambutnya perempuan itu aurat. Sehingga kalau tidak diikat, dikhawatirkan nanti akan melengsreh kemudian kelihatan. Nah, sehingga hukumnya ini khusus bagi laki-laki. Sholat dalam posisi rambutnya dikucir, rambutnya panjang, maka itu hukumnya dilarang. Nah, larangannya ini apa ini? Larangannya adalah makruh menurut para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Terus gimana Pak? Enggak apa-apa. Jadi ada laki-laki rambutnya panjang, rambutnya dikucir pas sholat, maka kalau bisa kita ambil gunting, Pak. Kucirnya dipotong. Kalau bisa, ya. Tapi kalau dia nggak terima, nggih, terserah panjenengan. Pokoknya sunnahnya begitu. Karena pernah Ibnu Abbas melihat ada orang rambutnya terkucir sholat. Ibnu Abbas ambil gunting, dipotong. Orangnya marah-marah, habis sholat dikejar. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, jangan marah. Ya. Saya itu mendengar Nabi mengatakan begini. Jadi kamu manut saja sama Nabi. Orang zaman dulu diberitahu Nabi menang, Pak. Zaman sekarang masih pengen jotosan, Pak. Susah orang sekarang ini. Ngel, ya. Baik, maka untuk perempuan silahkan masih terkucir, nggak apa-apa. Itu hukum, ini hukum khusus untuk laki-laki. Kenapa dilarang? Kenapa? Disebabkan karena supaya kita itu kalau sujud semuanya total sujud. Kita punya rambut kan, ya rambutnya ikut sujud. Maka kata Nabi, ibarat orang yang sholat terkucir itu ibarat sholat sujud tangannya terkucir ke belakang. Jadi seperti orang yang tangannya diikat di belakang. Itu tidak semua anggotanya sujud, itu maksudnya. Betul. Hadis nomor 9554. Naha an yusalliya rajulu wa huwa hakinun.
Telah melarang Nabi SAW ayyusalliya bahwasanya salat ar-rajulu seorang laki-laki, perempuan juga sama, wahwa dalam kondisi dia itu haqinun menahan pipis, disebut haqin. Kalau menahan BAB namanya haqib, pakai ba. Jadi dalam bahasa Arab itu sama-sama menahan, namanya berbeda. Kalau yang ditahan pipis itu kan ringan, Pak, maka namanya haqin. Ya, ngomongnya gampang, ringan. Tapi kalau BAB maka dahsyat, berarti hurufnya juga berat. Haqib, nah, lebih berat. Ya. Kalau menahan kentut itu namanya haziqa. Haziqa pakai zain, pakai qaf. Tiga-tiganya hukumnya sama. Haqin, haqib, hazik. Itu hukumnya makruh ketika sholat. Karena melenyapkan khusyuk. Saat berlangsungnya, Ustaz. Maksudnya? Jadi pada saat itu sudah katakanlah sampai 4, kita berusaha dapat 3. Nah, itu gimana? Menahan ini tidak sampai haram, Pak. Ini hanya makruh saja. Makruhnya itu disebabkan karena melenyapkan khusyuk. Sehingga para ulama mengatakan, yang dilarang ini adalah menahan yang dahsyat. Sehingga kalau pipis ringan, nggak sampai makruh. BAB ringan ada nggak BAB ringan? Ada ya, pas awal-awal, nah itu masih ringan, nah itu nggak sampai makruh. Atau kentutnya kecil, nah itu nggak sampai makruh. Tapi kalau orang kentutnya sebesar gini, Pak, maka menahannya adalah makruh tadi. Jadi ringkasnya, yang dilarang atau yang sampai makruh ini adalah menahan yang sampai melenyapkan khusyuk. Paham ya? Berarti yang dahsyat gitu loh. Nggak sampai begitu. Pipisnya sudah dahsyat, sudah 1 jam menahan, nah itu baru. Tapi kalau baru minum, kemudian dikit-dikit terasa, sebenarnya kita melihat kamar mandi antri, udahlah daripada antri saya sholat dulu, nanti selesai sholat saya akan pipis. Karena menahannya masih kecil sedikit, dan khusyuknya tidak terganggu, nggak apa-apa. Jadi ringkasnya tujuan hadis ini supaya khusyuknya sempurna. Tujuannya itu. Dibatalkan karena mau pipis, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang pas sholat tiba-tiba terasa dahsyat, ya, kemudian kita batalkan untuk BAB untuk pipis, nggak ada masalah. Cara pembatalnya keluar. Menurut sebagian ulama, cara pembatalannya kalau memang ada suatu udzur seperti ini dengan mengucapkan salam. Jadi pas sholat segini tiba-tiba ada kebakaran misalnya, kita mengatakan assalamualaikum, lari. Sebagian ulama ya, tidak semua. Ya kalau itu hukum sebenarnya gini, kalau tidak keluar angin itu belum batal. Jadi lanjutkan saja. Tapi kalau keluar baru batal. Sehingga kalau dia itu kecil nggak usah dikeluarkan, ngapain dikeluarkan? Ditahan aja cuma kecil. Tapi kalau dahsyat, mungkin habis makan pohong atau apalah ya. Biasanya kan anginnya banyak kan ya. Kalau dahsyat itu baru dikeluarkan. Tapi kalau kecil ditahan nggak ada masalah. Tidak mengganggu khusyuk sama sekali. Nah, Lanjut hadis ke 9555. Naha an yusalla khafa mutahaddithi wan naimi. telah melarang Nabi SAW ayyusalla, bahwasanya dilakukan salat khalfa, di belakang, al-mutahaddits, orang yang ngobrol, wan naim, dan orang yang tidur. Ini larangannya makruh. Sebabnya karena kalau kita salat di depan orang yang ngobrol, menyebabkan kekhusyuannya jadi berkurang. Kita salat, ada orang ngobrol, akhirnya kita mendengarkan obrolannya. Obrolannya lucu, kita jadi senyum-senyum sendiri. Khusyuknya jadi terkurang. Atau tidur, enak-enak tidur, tiba-tiba dia ngentut, Pak. Kita pas sujud, dintuti pas di depan telinga kita, ganggu kan? Maka supaya tidak terganggu seperti itu, jangan sholat di depan orang yang ngobrol maupun tidur. Dan ini berlaku untuk tidur malam maupun tidur siang sama saja. Apa dalilnya bahwasanya larangan ini tidak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Dalilnya adalah Nabi sendiri melakukan, Pak. Di dalam kamar beliau sholat tahajud.
Kemudian di depan wajah beliau ada kakinya Aisyah. Masih ingat ya? Ketika beliau mau sujud, ternyata kamarnya nggak cukup untuk sujud. Maka dijawil kakinya Aisyah, kemudian kakinya ditarik. Kemudian beliau sujud. Kalau sudah sujud, nah, kemudian beliau berdiri lagi, Aisyah selonjorkan lagi. Terus kalau sudah mau sujud lagi, dijawil lagi. Nah, terus seperti itu karena rumah Nabi SAW sangat kecil ya, sehingga tidak cukup untuk orang sujud secara puas tempatnya itu. Harus ada harus ada kaki yang disingkirkan kalau memang mau sujud di tempat tersebut. Silakan. Hadis nomor 9556. Nah, Naha an yabula rajulu qa'iman. telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyabula bahwasanya kencing ar-rajulu seorang laki-laki, perempuan juga sama, qa'iman dengan berdiri. Kira-kira ini larangannya haram atau makruh? Makruh. Kaedahnya begini, setiap larangan yang berkaitan dengan adab itu makruh. Larangan berkaitan dengan ibadah itu haram. Nah, kencing ini bukan ibadah, tapi adab. Berarti ini larangannya adalah makruh. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak ada tempat yang bisa beliau untuk duduk, sehingga itu berarti terpaksa. Kemungkinan yang kedua, beliau sengaja melakukan untuk menjelaskan kepada umat, saya dulu melarang kencing berdiri, sekarang saya kencing berdiri supaya kalian tahu bahwa larangan saya dulu itu tidak haram tapi makruh. Jadi Nabi caranya begitu, Pak. Melarang kemudian melakukan supaya orang-orang paham ini larangannya makruh. Sehingga Nabi ketika kencing berdiri bukan beliau melanggar larangannya sendiri, bukan. Satu, karena ada tujuannya yaitu mengajari umat. Dua, atau karena sebab yaitu memang tidak ada tempat yang bisa untuk beliau duduk padanya. Karena nggak bisa duduk ya terpaksa berdiri. Silahkan. Ustaz, kalau Oke. keadaan kakinya sakit, dibekok nggak bisa, boleh berdiri. Nggak apa-apa, karena itu termasuk dari uzur. Maka kaidahnya mengatakan al-karahah tazulu bil hajah. Makruh itu lenyap ketika ada keperluan. Hukum asalnya kencing berdiri makruh. Tapi ada keperluan, yaitu karena kakinya sakit, nggak bisa duduk, makruhnya hilang. Pakai masker dalam sholat, hukumnya makruh, tapi terpaksa karena sedang batuk, ada keperluan, makruhnya hilang. Pokoknya kaidahnya tadi ya, makruh lenyap dengan sebab keperluan. Monggo silakan. Hadis nomor 9557. Naha an tutba'a janazatun ma'aha raqatun. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antutba'a bahwasanya diiringi al janazatu jenazah ma'aha bersamanya itu ada ronah. Ronah itu adalah suara, maksudnya perempuan yang teriak karena dia meratap-ratap. Ini kebiasaan di masa jahiliyah, Pak. Kalau ada orang yang mati, maka dikirimlah para peratap untuk menunjukkan kemuliaan orang yang mati tadi. Semakin banyak yang meratapi, semakin dianggap mulia. Sampai zaman dulu itu membayar orang untuk meratapi. Ada juga kebiasaan saling bantu sesama kampung untuk meratapi. Keluarga saya mati, maka tetangga saya ikut meratapi. Nanti tetangga saya mati, keluarga saya ikut meratapi. Jadi ada model bayaran, ada model saling tolong menolong dalam meratapi. Nah, itu kondisi jahiliyah. Maka oleh Nabi kemudian dilarang. Larangannya di sini haram atau makruh? Haram. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, seorang peratap kalau tidak tobat sebelum mati, maka dia diberi sirbalun min qatiran, pakaian dari tir. Berarti seluruh tubuhnya ini kepanasan, Pak. Tir kan panas sih. Nah, itu pakaian dari tir. Ini siksa bagi orang yang nekat melakukan peratapan. Nah, berarti hukumnya haram. Pokoknya kalau ada larangan sampai ada siksa, itu namanya haram. Silakan. Hadis 9558. Naha an yunfaqu fi syarabi wa an yashraba min dhulmati qadahi au
udhunihi. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyung fakha, bahwasanya ditiup fisyarabi, pada minuman yang panas tadi ya. Yang kedua wa ayyushraba, dan diminum min, dari thulmati, bagian retak, al qadahi, dari gelas, atau udhunihi, bagian telinganya gelas. Hadis ini bicara tentang adab minum, berarti larangannya adalah apa? Makruh. Makruh meniup minuman yang panas atau makanan yang panas. Makruh untuk minum kalau di sini ada retaknya, kemudian kita paskan di retaknya sini. Kenapa? Karena biasanya yang tempat retak itu tempat kumpulnya kotoran. Sehingga kalau kita minum di sini, bisa-bisa kita minum kotorannya juga. Ini memudarati diri sendiri. Nah, sehingga dilarang karena dia bisa menyebabkan kemadaratan terhadap yang minum. Adapun udhunihi, bagian telinganya, ya. Telinga itu maksudnya yang ini telinganya. Ya. Nah, maka wadah minum itu ada yang sebagiannya itu ada gagangnya, kemudian ada tempat curcurannya itu, Pak. Nah, telinganya di situ langsung dicop-cop gini, nggak boleh. Ya. Nggak bolehnya makruh tadi. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam wadah itu ada sesuatu yang kotor, tapi kita tidak tahu. Makanya kalau ada yang pancurannya tadi, lebih bagus dipancurkan di gelas, kemudian kita tahu, oh isinya bersih. Ya. Kalau langsung kita minum, dicocok begini, belum tentu isinya apa itu nggak tahu. Ya. Barangkali ada coronya atau ada semutnya dan segala macam. Silakan. Hadis 9559. Naha an yamshiyar rajulu fi naqlin wahidatin aw khuffin wahidatin. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyamsya, bahwasanya berjalan ar-rajulu, seorang laki-laki, fi na'lin, pada sandal wahidatin, satu, yaitu cuma kanan saja atau kiri saja, atau khuffin, khuf, sepatu, wahidatin, yang satu. Hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh adil kepada anggota tubuh kita. Ada dua anggota, ya dikasih sandal semuanya. Karena kalau tidak adil, yang dikasih cuma kanan saja atau kiri saja, itu menyebabkan kesehatan tubuh nanti jadi berkurang. Karena kalau kita berjalannya agak miring begini, nanti tubuh kita jadi kurang sehat. Sehingga sunnahnya, kalau salah satu sandal kita jebat, maka hendaklah kita perbaiki satunya sampai dua-duanya bisa dipakai. Jangan dipakai satu dan di bawah satu. Tapi hukumnya tidak sampai haram, karena ini babnya bab adab. Jadi kaidahnya diingat-ingat nih, bab adab makruh, bab ibadah haram. Tapi harus diingat juga bahwa kaidah itu tidak selalu berlaku untuk semua hal. Kadang-kadang bab adab tapi haram. Kok bisa begitu? Ya karena ada dalil mengharamkan. Minum dengan tangan kanan wajib, minum dengan tangan kiri haram. Ini bab adab, Pak. Kenapa kok haram? Karena ada ancaman. Kalau nggak ada ancaman, nggak sampai haram. Rasulullah katakan kepada orang yang minum dengan tangan kiri, kamu minum dengan tangan kanan. Dia mengatakan, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya bukan nggak bisa, malas saja. Maka Nabi mengatakan, semoga benar-benar kamu nggak bisa. Didoakan jelek. Nah itu berarti ancaman kan? Doa jelek itu pantasnya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bukan yang keharaman. Akhirnya betul-betul tangannya lumpuh, nggak bisa diangkat. Nah itu berarti diancam lumpuh dalam hadis tersebut. Berikutnya. Hadis 9560. Naha an tukallaman nisa'u illa bi'idni azwajihinna. Telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antukallama, bahwasanya diajak bicara an-nisa'u, para wanita, illa, kecuali, biizni, dengan izin, azwajihinna, suami-suami mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Maka seandainya saya punya saudari perempuan, sepupu, sepupu itu kan tidak mahram, Pak. Saya ngomongi dia WA, bisa saja suaminya marah. Siapa dia? Mem-WA kamu. Oh itu sepupu saya. Ya sepupu tapi kan tidak mahram. Nah, dia bisa saja marah-marah. Nah, karena tidak semua manusia itu longgar. Sehingga dilarang oleh Nabi seorang laki-laki bicara kepada perempuan, kecuali kalau memang dapat izin dari suami. Nah izin itu ada dua macam, Pak.
Ada izin yang jelas, ada izin yang mafhum. Izin yang jelas itu misalnya saya bilang kepada suaminya seorang perempuan, gitu. Saya minta izin WA sama istri antum karena dia itu membantu saya dalam penulisan buku ini. Nah, dia mengatakan, ya saya izinkan. Nah, itu jelas. Atau izin yang sudah mafhum, yaitu kita sudah tahu bahwasanya dia modelnya mudah untuk masalah seperti ini. Dia tidak akan suudzon kepada siapapun lagi-lagi. Yang penting isi chattingannya adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, kalau sudah mafhum begitu, nggak usah minta izin, nggak apa-apa, Pak. Seperti saya sama istri saya longgar sekali. Siapapun lagi-lagi mau WA dia, kalau memang ada hubungan, ada keperluan, nggak ada masalah. Toh WA-nya isinya biasa-biasa aja ya. Misalnya sama-sama guru di pesantren, ada PR yang harus dikerjakan misalnya. Nah, maka istri saya WA kepada ustadz yang lain yang menjaga di pesantren. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, sudah mafhum itu izin dari saya sehingga orang-orang tidak perlu minta izin lagi kepada saya karena sudah dipahami izinnya. Dan ini kata-kata tukallam diajak bicara. Kalau zaman sekarang itu ya prakteknya chattingan WA itu, Pak. Karena bicara tidak harus dengan mulut ya, bisa juga dengan WA dan sebagainya. Ini yang dapat kita pelajari ya. Sudah 45 menit, sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Moga untuk sesi yang kedua